Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Mendada Montir Channel. Oke Mas Bro, kali ini kita akan bahas sedikit masalah oli palsu ya Mas Bro ya. Jadi ini menarik Mas Bro ya, mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran buat saya pribadi, kemudian buat Mas Bro sekalian umumnya ya. Karena masih banyak teman kita yang awam mengira ya, ini kasus sudah lumrah, sudah jamak terjadi di kita ya. Banyak yang masih mengira ketika melakukan pengisian oli, kemudian dicek setelah pemakaian 2 minggu, pemakaian 1 bulan, tahu-tahu olinya habis. Nah, Mas Bro ya, kemana oli itu? Nah, ini nanti kita akan bahas sedikit ya Mas Bro ya. Jadi nanti kita akan bahas kenapa oli palsu ini begitu bahaya. Ya, kenapa oli palsu ini begitu merusak? Mas Bro, 80 sampai 98% ya. Selain dari selain dari pemilik yang kurang kontrol ya, yang malas melakukan pergantian oli secara periodik ya, sesuai yang dianjurkan sama pabrikan atau sesuai yang dianjurkan sama si pembuat oli, adalah oli palsu Mas Bro ya. Ini untuk ciri-cirinya sendiri, ketika motor sampean kemasukan oli palsu, ini cirinya sangat jelas, dimana terlihat di mesin ya, ini hitam pekat. Ini Mas Bro ya, jadi ini hitam pekat, pertanda oli ini gagal mencuci mesin. Yang perlu kita ketahui Mas Bro, di oli-oli yang asli ya, oli asli itu mempunyai beberapa formula di dalam satu kesatuan oli itu. Di antaranya Mas Bro, dia ada formula yang namanya deterjen. Sesuai dengan namanya ya, kita udah tahu deterjen seperti ya buat emak-emak ya, buat kita nyuci, deterjen namanya. Nah, sesuai namanya, deterjen berfungsi sebagai pencuci Mas Bro. Makanya di mesin-mesin yang nggak pernah kemasukan oli palsu, itu nanti tidak akan meninggalkan jejak, tidak akan ada kerak ya. Nah ini banyak teman-teman kita yang masih salah, ketika terjadi kalter ya di dalam mesin itu nempel kerak hitam, itu dikiranya konsumen jarang ganti oli. Nah ini perlu dipahami ya teman-teman ya, buat Mas Bro sekalian. Sekalipun sampean melakukan pergantian oli dalam tempo yang sangat lama ya, taruhlah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, sampai kejadian olinya habis ya, dengan catatan ini oli asli ya sebagai perbandingan, olinya habis, kemudian otomatis motor akan hancur, minta turun mesin. Nah ini ketika dibongkar, walaupun mesinnya ambrol, tapi dia tetap ya, si oli ini tidak meninggalkan jejak, mesin akan tetap bersih. Nah ini ya, jadi ciri pertama itu yang kemasukan oli dan enggak itu dari jejaknya ya, berkerak atau tidaknya. Oke Mas Bro, ini sangat penting ya, sesuai yang saya katakan di depan tadi, bahwasanya 98 ya, saya pastikan ini di saya Mas Bro ya, ini di saya, di bengkel saya, 98% motor yang hancur rusak itu dikarenakan oleh oli palsu ya Mas Bro ya, jelas ya. Jadi potensi oli palsu ini sangat merusak ya. Lambat laun
pasti dan jelas. Makanya saya sering gembor-gemborkan ke teman-teman untuk menghindari oli palsu, Mas Bro. Ya, karena ini kerugian bagi kita, rugi yang double gitu. Kita melakukan pergantian rutin oli sebulan sekali misal, dengan tujuan untuk perawatan secara periodik. Ya, nggak taunya kita salah beli, kita beli oli yang palsu. Nah, kita sudah keluar biaya buat beli olinya, keluar waktu, ya, rugi waktu, biaya, tenaga, dengan harapan motor agar tetap performanya terjaga. Tapi alhasil karena oli palsu, yang ada malah motor hancur. Tuh, sakit nggak tuh Mas Bro? Sakit, Mas. Makanya untuk pergantian oli usahakan, ya, diusahakan Mas Bro, diusahakan sampean beli di dealer resminya. Motor saya Honda, Mas. Apa bisa pakai oli Yamaha? Sangat bisa. Ya, sangat bisa. Sebaliknya gimana, Mas? Sangat bisa. Intinya yang penting olinya asli, Mas Bro. Ya. Terus yang nggak kalah penting, untuk kekentalan olinya, silakan merunut kepada panduan buku pemilik masing-masing. Oke? Seperti itu. Terus saya males ini Mas Bro, males ini Mas, saya males datang ke bengkel resmi Mas, jauh. Solusinya gimana? Silakan sampean datang ke pom bensin terdekat, ya. Bisa di Shell, bisa di Pertamina. Di sana disediakan oli produk-produk unggulan daripada Pertamina atau Shell itu sendiri. Ya Mas Bro ya. Mudah-mudahan bisa dipahami video singkat kita kali ini, ya. Oke Mas Bro, saya pamit undur diri dulu. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Mudah-mudahan tetap bisa berbagi ya Mas Bro ya. Jadi nanti kalau memang ada pertanyaan, kurang paham atau ingin meluruskan, mungkin bisa komen di bawah ya Mas Bro ya, di kolom komentar. Oke. Kita akhiri sampai di sini dulu video kita kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.